Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga anak-anakku semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang tipe dan bentuk molekul berdasarkan dua teori, yaitu teori hibridisasi dan teori domain elektron. Nah, kali ini kita akan mengulang kembali supaya kalian benar-benar paham dan benar-benar bisa hafal dengan sendirinya. Ibu di sini akan menggunakan mulimut sebagai alat bantu peraga ya. Baik, kita ulangi teori hibridisasi yang kemarin tuh saya kira kalian sudah paham benar karena di sini ada hanya 5 hibridisasi dan 5 bentuk molekulnya. Yang pertama adalah hibridisasi SP. Yang pertama ini adalah linear bentuknya. Kemudian yang kedua adalah SP2, bentuknya segitiga atau trigonal datar, segitiga sama sisi. Kemudian yang ketiga adalah SP3, ini adalah tetrahedral atau tetrahedron. Kemudian yang keempat ini adalah SP3D. SP3D bentuknya adalah trigonal atau segitiga piramida ke atas dan piramida ke bawah ya. Jadi di sini ada dua piramida ke atas dan piramida ke bawah. Oke. Kemudian yang kelima adalah SP3D2. SP3D2 bentuknya adalah oktahedral ya. Oke. Nah, untuk yang hibridisasi kan cuma 5 aja ya, sedangkan kalau pada bentuk molekul dan tipe molekul yang menurut teori domain elektron kita harus memahami 13 tipe dan bentuk molekul. Mari kita pahami satu persatu ya. Mudah-mudahan kalian hafal dengan sendirinya. Oke, kita sepakati lebih dahulu bahwa kita akan memakai variabel A sebagai atom pusat A besar, kemudian di sini atom yang terikat atau di sini ikatannya di sini diganti dengan variabel X. Kemudian yang untuk pasangan elektron bebasnya, kalau dia melepaskan elektron pasangannya maka diganti menjadi pasangan elektron bebas, maka dia akan kita pakai seperti ini ya. Mulimutnya ini adalah E, disimbolkan E besar nanti ya. Oke. A atom pusat, X yang terikat, dan E untuk yang elektron bebas. Baik, kita mulai dari tipe dan bentuk molekul yang pertama yaitu AX2. AX2 ini dia bentuknya adalah linear, sudutnya 180 derajat. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemui pada senyawa BeCl2. Untuk AX2 ini dia tidak bisa melepaskan ikatannya satupun ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah tipe molekul AX3. AX3 ini bentuknya adalah segitiga atau trigonal datar ya, atau segitiga sama sisi. Sudut yang dia bentuk adalah 120, 120, 120. Oke. Ini kita biasa temui di dalam kehidupan sehari-hari pada BF3. Untuk yang AX3 ini bisa kita lepas satu ikatannya sehingga dia akan membentuk tipe molekul yang ketiga yaitu AX2E. AX2 ini bentuknya adalah bengkok, sudut atau V. Bengkok, sudut atau V ya. Nah, ini biasa kita temui dalam senyawa SO2. Ya, hanya mampu satu ya yang dilepas. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, tipe molekulnya adalah AX4. AX-nya 4. Nah, ini adalah bentuknya adalah tetrahedral. Sudut yang dibentuk ini sama ya, sini dengan sini, semuanya sama. Ini simetris 109,5.
biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari pada CH4, CCl4. Ini untuk yang AX4 ini bisa melepaskan 2 ikatannya maksimal ya. Kalau dia melepaskan 1, maka dia akan membentuk AX tipe molekul AX3E, AX3E ya. Ini coba lihat AX3E, ini E-nya. AX3E bentuknya adalah segitiga atau trigonal piramida, piramidanya ke atas, oke. Nah, ini bentuknya adalah segitiga atau piramida. Nah, apa segitiga atau trigonal piramida? Contoh dalam kehidupan sehari-hari pada NH3. Itu kalau melepas 1 ya, AX4-nya melepas 1. Kalau dia melepaskan 2, maka dia akan membentuk AX2E2. AX2E2 ini dia bentuknya adalah sudut, bengkok atau V. Nah, V ya. Nah, tuh dalam kehidupan sehari-hari kita temui pada H2O. H2O itu adalah tipe dan bentuk molekul. AX2E2 itu sudah yang ke-6 ya, bentuk ke-6. Sekarang yang ke-7 yaitu pada AX5. A X-nya 5. Itu 2 3 4 5 ya, AX5. Oke. AX5 bentuknya adalah segitiga bipiramid, piramida ke atas dan piramida ke bawah. Nih, biasa kita pegang adalah yang sumbu Y-nya yang dipegang yang bawah. Maka di sini segitiga bipiramid, piramida ke atas dan ke bawah. Oke. Nah, untuk yang ini sudutnya yang dibentuk adalah, kalau yang samping sini yang di sumbu X itu adalah 120 120. Sedangkan yang ke atasnya ini yang di sumbu X 120 120 120. Tetapi untuk yang di sumbu Y ini 90 derajat. Oke. Nah, ini maksimal yang dilepas adalah 3, yaitu di sumbu X 1 2 3 nih. Jadi nggak boleh setelah X kita lepas yang Y, nggak bisa. Yang dilepas adalah yang, kalau kita mudahnya adalah yang di sumbu X saja tuh ya. Kalau dilepas 1, maka dia akan membentuk AX4E. Ya, untuk yang tadi AX5 ini contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pada PCl5. PCl5. Ini ingat AX5 contohnya PCl5. Ini kalau dilepas yang X tadi ya, coba. 1 yang dilepas, dia akan membentuk AX4E. Bentuknya apa? Oh, jungkat-jungkit ya. Jungkat-jungkit. Sisau atau segi 4 terdistorsi ya, terdistorsi. Oke, contohnya pada apa? SF4. Oke. Selanjutnya kalau dia melepaskan 2, maka dia akan membentuk AX3E2. Contohnya ya. Coba perhatikan AX3E2 ini bentuknya adalah T. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada ClF3. Ini sudah bentuk yang ke-9 ya. Kemudian ini kalau lepas 2, kalau melepaskan 3 berarti tetap ya di sumbu X. Dia akan membentuk AX2E3. Bentuknya linear ya. Linear, contohnya pada I3-. I3-. Oke. Linear bentuknya ini, sudutnya pasti 180 ya. Kemudian itu tadi sudah yang ke tipe dan bentuk molekul yang ke-10. Sekarang untuk yang ke-11, 12 dan 13 ya. Perhatikan ini AX6. Bentuknya adalah oktahedral. Nah, oktahedral ini dia bisa melepaskan nanti
2 saja ya, 2 saja. Sebelumnya ini bentuknya oktaedra, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah SF6. Kalau dia melepaskan bisa depan belakang ya, jadi yang di sini berseberangan ya, yang berseberangan yang bisa dipakai, yang dipakai untuk melepaskan bisa depan belakang, kiri kanan, atau atas bawah. Kalau yang tadi kan di sumbu X ya, kalau kita memudahkan itu yang X karena 3 ya. Nah kalau yang ini mungkin kita akan lebih enak kalau di sumbu Y ya. Kalau sumbu Y yang satu kita lepas, maka dia akan membentuk AX5E. AX5E bentuknya apa? Segi 4 piramida. Ini sumbu ya tadi 90 90 90 ya sudutnya ya, 90 90 90. Oke, ini dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai pada BRF5. Nah, ini kalau yang ke-12. Sekarang yang terakhir yang 13. Yaitu jika melepaskan 2 ikatannya. Kita ambil kan tadi sumbu Y ya, berarti atas bawah yang dilepas. Nah, maka di sini dia akan membentuk AX4E2. Tipenya AX4E2. Bentuknya segi 4 datar. Segi 4 datar. Oke. Itu sudah terakhir. Contoh ini XEF4. XEF4. Oke anak-anak, itu saja tentang bentuk molekul yang 13 dari domain elektron ya, dari teori domain elektron tadi. Mudah-mudahan kalian dengan ibu menjelaskan pakai Mulimut lebih mudah difahami. Kalian juga bisa menggunakan di rumah, mungkin pakai plastisine ya, dibentuk seperti ini, atau pakai apa ya, bisa aja ya, terserah kalian. Oke, seandainya ada tatap muka, biasanya ibu menggunakan presentasi satu persatu maju ya. Oke, itu tadi tentang bentuk molekul. Mudah-mudahan kalian bisa menghafalkan dengan sendirinya. Oke, ingat anak-anak, pesan ibu, belajarlah dengan baik, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita ya. Jadikan menuntut ilmu, belajar itu kebutuhan bagi kita, seperti kita butuh untuk minum ketika kita haus, jadi kita butuh air ya, untuk minum, untuk mandi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ilmu itu harus kita cari ya, seperti air, kalau kita haus pasti kita cari. Mau cuci tangan juga kita cari ya, selalu dicari. Jadi seperti juga ilmu ya, jadi seperti itu. Walaupun kita nggak diawasi oleh guru kita, orang tua kita, tetap yang namanya kebutuhan, yang namanya kewajiban tetap harus dilaksanakan ya. Oke, itu saja pesan ibu. Mudah-mudahan walaupun PJJ prestasi tetap ingin diraih ya, ingin digapai cita-citanya juga. Mudah-mudahan sukses selalu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.